Kerajaan Mataram kuno semula membangun peradaban di Jawa Tengah. Namun, bencana alam gunung meletus hingga peperangan memaksa mereka hijrah ke Jawa Timur. Selama peralihan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, Kerajaan Mataram kuno mengalami pergantian kekuasaan hingga 16 kali. Buku Babat Tanah Jawi, dari tulisan Sujipto Abimanyu mengisahkan runtutan raja-raja yang memerintah di Kerajaan Mataram. Hal ini didasari pada prasasti Mantiasih yang kemudian terlihat 16 raja yang berkuasa di Mataram. Diawali dari Sanjaya, yang merupakan pendiri Kerajaan Mataram kuno atau yang dikenal dengan Kerajaan Medang. Dilanjutkan dengan Rakai Panangkaran yang menandai awal berkuasanya Wangsa Sailendra, yang mengawali pembangunan Candi Borobudur. Dilanjutkan dengan Rakai Panunggalan alias Daranindra, yang menjadi raja ketiga Mataram kuno. Di masa Rakai Panunggalan inilah Kerajaan Sriwijaya ditaklukkan. Bahkan perluasan wilayah kekuasaan sampai ke Kamboja dan Champa. Raja keempat Mataram kuno yang berkuasa yakni Rakai Warak alias Samaragrawira, ayah dari Balaputra Dewa Raja Sriwijaya Wirawairimatana. Berlanjut ke Rakai Garung atau Samaratungga Sri Maharaja Samarotungga. Di masa Samaratungga yang memerintah pada 792 sampai 835 inilah Candi Megah Kebanggaan Indonesia diselesaikan pembangunannya. Candi Borobudur ini diselesaikan pada tahun 825, dan kini menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Untuk memperkuat aliansi dinasti Sailendra dengan penguasa Sriwijaya, Samaratungga menikahi Dewi Taraf, putri Darmasetu. Dari pernikahan itu memiliki seorang putra pewaris tahta Balaputra Dewa, dan Pramudawardhani yang menikahi dengan Rakai Pikatan, putra Sri Maharaja Rakai Garung, raja kelima Kerajaan Medang. Rakai Pikatan suami Pramudawardhani menjadi raja ke-6, yang menjadi awal kebangkitan dinasti Sanjaya yang ditandai dengan Candi Prambanan. Rakai Pikatan terdapat dalam daftar para raja Mataram versi prasasti Mantiasih. Namun nama aslinya menurut prasasti Argapura yakni Empu Manuku. Raja ketujuh dari Kerajaan Medang yakni Rakai Kayuwangi atau Dyah Lokapala. Menurut prasasti Wantil atau prasasti Siwagerha tanggal 12 November tahun 856, Dyah Lokapala naik tahta jadi raja menggantikan ayahnya Sang Jatiningrat. Gelar Rakai Pikatan sebagai Brahmana. Rakai Watuhumalang menjadi raja ke-8 Mataram kuno. Ia naik tahta setelah terjadi perebutan kekuasaan antara Rakai Gurunwangi dan Rakai Kayuwangi, yang notabene merupakan anak dari Rakai Pikatan. Rakai Watukura Dyah Balitung menjadi raja ke-9 di Medang. Dia naik tahta sepeninggal Rakai Watukura, usai berhasil menaklukkan Rakai Gurunwangi dan Rakai Limus. Pada akhir pemerintahan Dyah Balitung, terjadi persekutuan antara Empu Daksa dengan Rakai Gurunwangi. Sesuai dengan sumber di prasasti Taji Gunung. Di masa Dyah Balitung pula pusat kerajaan telah berpindah dari Mamratipura ke Pohpitu, sekitar Kedu. Raja ke-10 Mataram kuno yakni Empu Daksa. Dia naik tahta menggantikan Dyah Balitung yang merupakan saudara iparnya. Hubungan kekerabatan ini didasari pada bukti bahwa Daksa sering disebut namanya bersamaan dengan istri Balitung pada beberapa prasasti. Rakai Layang Dyah Tulodong naik tahta menjadi raja ke-11 menggantikan Empu Daksa. Pada prasasti Ritihang yang dikeluarkan oleh Empu Daksa, terdapat tokoh Rakrian Layang. Namun nama aslinya tidak terbaca. Identifikasi dari ciri-cirinya diketahui sosok Rakrian Layang merupakan seorang perempuan. Diduga kuat Rakrian Layang ini merupakan anak dari Empu Daksa, yang kemudian menikah dengan seorang laki-laki bernama Dyah Tulodong. Dia pun mendapatkan gelar Rakai Layang, yang naik tahta menggantikan mertuanya Empu Daksa. Rakai Sumba Dyah Wawa menjadi raja berikutnya dari Kerajaan Mataram kuno. Dia naik tahta menjadi raja ke-12 didasari pada bukti sejarah prasasti Wulakan tanggal 14 Februari tahun 928. Namun tak banyak sumber informasi mengenai Dyah Wawa saat memerintah di Kerajaan Mataram kuno. Raja ke-13 Mataram kuno yakni Empu Sindok. Di masa Empu Sindok inilah pusat ibu kota kerajaan berpindah ke Jawa Timur. Tercatat ini merupakan pemindahan keempat setelah pemindahan dari Medang. Dipindahkan oleh Rakai Pikatan ke Mamrati. Berlanjut ke Pohpitu. Kemudian dikembalikan lagi ke Mataram atau Medang di masa Dyah Wawa.
Empu Sindok akhirnya memindahkan ibu kota kerajaan ke Jawa Timur. Karena adanya dugaan bencana alam gunung meletus dan adanya peperangan. Sri Lokapala menjadi raja ke-14 dan merupakan menantu dari Empu Sindok. Lokapala yang berasal dari Bali ini dinikahkan dengan anak Empu Sindok Sri Isana Tunggawijaya. Peninggalan sejarah Sri Lokapala yakni Prasasti Gedangan pada tahun 950 yang berisi anugerah Desa Bungur Lor dan Desa Ansana kepada para pendeta Buddha di Bodhimba. Makutawang Sawardana menjadi raja penerus seusai Lokapala. Dia menjadi raja ke-15 di Kerajaan Mataram kuno era Jawa Timur. Sayang di masa pemerintahannya tak banyak yang diketahui secara pasti. Namanya hanya ditemukan di Prasasti Pucangan sebagai kakek dari Air Langga. Pada prasasti itu disebutkan Makutawang Sawardana memiliki putri bernama Mahendra Datta, yaitu ibu dari Air Langga. Raja terakhir Kerajaan Mataram kuno yakni Dharmawangsa Teguh. Sebagaimana terdapat di Prasasti Pucangan 1041 yang dikeluarkan oleh Raja Air Langga. Air Langga sendiri menyebut dirinya merupakan anggota keluarga Dharmawangsa Teguh. Di masa Dharmawangsa Teguh Kerajaan Mataram kuno menemui ajalnya setelah serangan mendadak Raja Wurawuri dari Elwaram, yang merupakan sekutu Kerajaan Sriwijaya. Serangan ini dilancarkan saat Raja Dharmawangsa Teguh tengah mengadakan pesta pernikahan putrinya dengan Air Langga. Dharmawangsa Teguh tewas dalam serangan tersebut. Sementara Air Langga berhasil melarikan diri dan membuat kerajaan baru bernama Kerajaan Kahuripan.